Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kemudian kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kasih sayangnya, sehingga kita masih bisa duduk di majelis di tempat yang mulia ini, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai pembacaan kitab yang baru atau pelajaran yang baru. Kita akan membaca syarah Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu penjelasan tentang kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lebih dikenal dengan Syama'il Al-Muhammadiyah, yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, atau yang lebih terkenal juga dengan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan kitab yang akan kita baca ini adalah tentu kitab yang dikarang oleh ulama di zaman ini, yang beliau adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, salah satu ulama yang alhamdulillah Allah menjaganya sampai hari ini. Beliau tinggal di Madinah dan mempunyai majelis ataupun memberikan pelajaran di Masjid Nabawi, dan beliau pun salah satu putra dari ulama muhaddis ternama, yaitu Syekh Abdul Muhsin hafizahumullah. Kemudian alasan kita mengapa kita membaca kitab yang diberkahi ini, karena ini adalah kitab yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya orang-orang yang ingin digolongkan sebagai pencinta Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap dengan membaca kitab ini, pengetahuan kita bertambah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, baik yang berkenaan dengan sifat fisik, kemudian akhlak, dan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Syama'il atau Syama'il ini adalah sebutan untuk kitab yang ditulis yang isinya berkenaan dengan kepribadian, dan kepribadian ini mencakup sedikitnya dua hal, ya. Kepribadian secara fisik, ya, tentang postur tubuh, bentuk tubuh, ya. Kemudian yang berkaitan dengan akhlak, yaitu sifat-sifat yang lahir dari muamalah seseorang. Misalkan sifatnya rendah hati, ya, kemudian sifatnya selalu tersenyum, ya. Ini termasuk dalam ruang lingkup kitab yang disebut Syama'il. Dan Syama'il ini bukan hanya ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, tapi banyak ulama-ulama yang lain yang menulis kitab yang serupa, walaupun isinya berbeda-beda. Tetapi dengan perjalanan waktu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka banyak mengomentari bahwa kitab yang terbaik di dalam penulisan kepribadian Nabi Muhammad SAW dan yang paling ringkas, kemudian cakupannya, isinya sangat mendalam, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi ini, yaitu
Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syama'il dalam bahasa Arab itu bentuk plural atau bentuk jamak dari syimal, ya. Itu, dan artinya dalam kamus bahasa Arab artinya ada sifat ataupun akhlak, kepribadian. Nah, sehingga ketika kita mendengar nama ataupun kitab Syama'il, Asy-Syama'il Muhammadiyah, maka yang terbayang di dalam pikiran kita adalah kitab ini di dalamnya akan menjelaskan hadis-hadis yang berkenaan penerangan, ya, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fisik dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih menarik lagi, di dalam kitab Syama'il Nabi ini, Imam At-Tirmidzi bukan hanya membahas fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau akhlaknya saja, tetapi dijelaskan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian cara makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian benda-benda khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda-benda yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW, sampai misalkan dijelaskan dalam kitab ini bagaimana gelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, karena itu penting bagi kita kaum muslimin yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih memberikan perhatian terhadap kitab-kitab semacam ini, agar kita benar-benar tergolong sebagai pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Insyaallah kita akan mulai dengan muqaddimah, ya. Muqaddimah dalam sebuah kitab ini sangat penting karena dia akan memberikan gambaran secara global tentang isi kitab. Nah, di sini pensyarah yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah memulai kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan amma ba'd. Fa inna kitab Asy-Syama'il, beliau, sesungguhnya kitab Asy-Syama'il ini yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kitabun azimun wa muallifun mubarakun fi babin min asyrafi abwabil ilmi wa ajalliha. Kitab ini merupakan kitab yang sangat agung dan tulisan yang sangat diberkahi karena membahas satu bab yang merupakan bab yang paling penting di dalam masalah ilmu. Ala wa huwa syama'ilun nabiyina al-karim. Itu tentang apa kitab ini? Yaitu tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khisaluhu, dan sifat-sifatnya, ciri-ciri fisiknya, wa sifatuhu asy-syarifah, dan sifat-sifat akhlaknya yang mulia, wa akhlaquhu ar-rafi'ah, dan akhlaknya yang mulia, yang tinggi, wa adabuhu al-karimah, dan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terpuji, wa muamalatuhu at-thayyibah al-hasanah, dan muamalah Nabi Muhammad SAW yang baik, yang terpuji. Salawatullahi wa salamuhu alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kitabun yahtawi syama'ilu afdali ibadillahi wa ahabbihim ilallah. Dan ini penting karena kitab ini, ya, akan menerangkan
kepribadian hamba yang paling terpuji di sisi Allah dan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah khalilillah wa mustafahu wa mujtabahu, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba pilihan, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya. Akmali ibadillahi ibadatan wa azkahum khuluqan, hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya dan yang paling mulia akhlaknya. Wa atyabihim nafsan, dan pribadi yang paling baik. Wa ahsanihim muamalatan, dan seseorang yang muamalahnya, ya, paling baik. Wa a'zamihim ma'rifatan billahi wa tahqiqan li ubudiyatihi, yaitu hamba yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau yang disebut arifun billah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mengenal Allah dengan baik dan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hamba yang paling merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istafahu Allah azza wa jal liyakuna safiran bainahu wa baina ibadihi, dan Allah telah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai duta, safir, utusan yang mengkomunikasikan, yang menjadi jembatan komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya, ya. Nah, ini adalah pujian beliau, pensyarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dengan segala keistimewaannya, ya, yang menjadikan kita harus mempelajari sifat-sifat fisiknya dan akhlak-akhlaknya yang mulia serta adab-adabnya, dan juga bagaimana beliau berinteraksi dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah, ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, alasan-alasan ini, ya, berkaitan dengan sebuah firman dalam Al-Quran, yaitu ayat ke-21 dari surat Al-Ahzab. Jadi ini menjadi alasan kenapa harus kita lebih tahu, lebih perhatian tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan, uswah yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap, ya, berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan datangnya hari akhir, dan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah kita berharap termasuk orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah kita yakin dengan adanya hari kiamat? Dan bukankah kita termasuk yang berusaha menjadi orang-orang yang selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Dan mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini adalah aslun kabir fi ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Jadi ayat ini adalah sebuah pedoman yang sangat inti, yang sangat fundamental, ya, dalam masalah ta'asi. Ta'asi itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hal apa mengikuti Nabi Muhammad SAW? Dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dan dalam seluruh keadaannya. Jadi ayat ini berbicara, mengingatkan kita ketika kita mendengar kata uswatun hasanah, maka jangan memilah-milih antara ini dan itu, tetapi apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terimalah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa perintah, maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka jauhilah. Ini adalah seorang mukmin. Di ketika mendengar laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memilah-milih atau salah prioritas dalam beribadah, mengutamakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya, seperti misalkan banyak, dan ini fakta, orang-orang ini laki-laki, bapak-bapak berteriak ketika poligami, ini sunnah Rasul, tapi dia tidak pernah membicarakan bagaimana tata cara sholat malam Rasulullah, seakan-akan itu bukan sunnah. Nah, dan ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh yang datang dari Nabi Muhammad SAW kita terima, ya. Jangan memilah-milih, ini yang mudah, kalau yang susah dilupakan saja. Kemudian wa minal ma'lum anna ta'asi bihi wal iqtida far'un an ilmi bi syama'ilihi wa khisalihi wa khilalihi id la yata'atta iqtida'un bihi wal ittiba'in li nahjihi wala luzumun li hadihi illa bi ma'rifati siratihi wa syama'ilihi wa khisalihi wa khilalihi al-azimah sallallahu alaihi wasallam. Dikata beliau, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah salah satu bagian cabang ilmu dari mempelajari ilmu sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin seseorang bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar, dengan sempurna, kecuali dengan mempelajari bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana muamalahnya. Berarti pengikutan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna, dan pahalanya mungkin akan biasa-biasa saja ketika tanpa dilandasi dengan ilmu. Tetapi ketika orang belajar, membaca, menelaah bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan interaksinya dengan para istrinya, maka ilmu ini yang akan menghiasi pola pikir seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini yang akan mengangkat derajat dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana muta'akkidan ala kulli muslim an yu'na bidirasati sirati hadzal rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam wa syama'ilihi inayatan muqaddamatan alal inayati bi ghairihi minal bashari li'annahu sallallahu alaihi wasallam azka al-bashariyah wa khairul ibad. Jadi beliau menegaskan, oleh karena itu, ya, maka wajib kepada setiap muslim untuk memberikan perhatian, mempelajari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya, sejarahnya, serta akhlaknya, ya,
melebihi ataupun dikedepankan sebelum seorang muslim ini membaca sirah-sirah biografi orang yang lainnya. Walil asab, ya, dan sangat disayangkan sebagian kita, ya, bapak-bapak terutama, lebih hafal dengan nomor punggung Cristiano Ronaldo daripada siapa istri-istri Nabi Muhammad SAW, siapa nama-nama anak Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya tentang biografi, katakan Fidel Castro, padahal tokoh komunis, tapi sebagian orang dengan lantangnya, dengan lancarnya, dia adalah tokoh ini dan tokoh itu, lahir tahun sekian sekian sekian. Tetapi ketika ditanya Nabi Muhammad istrinya berapa, padahal istri-istri Nabi Muhammad SAW itu ibu kita, Ummul Mukminin, ya. Nabi Muhammad SAW hijrah usianya berapa? Kemudian paman-pamannya siapa? Maka sebagian besar di antara kita tidak memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan yang penting ini, padahal kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alasannya karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik. Mengapa kita tidak mempelajari biografi manusia terbaik? Malah kita sibuk dengan mempelajari manusia yang tidak baik secara zahirnya. Tentu tokoh-tokoh komunis ini tidak baik secara akidah, tapi kenapa kita tertarik untuk membacanya? Ya, ketika membaca tentang Stalin atau tokoh-tokoh yang lainnya seperti Hitler dan yang lainnya, kita merasa termotivasi ingin menggali tentang sejarah ini. Tapi ketika ditawarkan tentang sejarah Nabi, nanti saja. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk lebih semangat mempelajari, ya, kepribadian manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini akan melanjutkan tentang alasan-alasan penting mengapa kita harus mempelajari kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan menyebutkan faidah-faidahnya. Yang pertama, inna min wajibati ahlil iman al-imana bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Jadi yang termasuk kewajiban yang paling besar, ya, yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan ini tidak akan sempurna, ya. Keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan sempurna dan tidak akan bernilai nilai yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama izdadat al-ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdada al-imanu bihi. Setiap kali kita menambah ilmu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, tentang sirahnya, tentang perjuangannya, tentang akhlaknya, maka akan semakin bertambah juga keimanan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, termasuk bertambah juga kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Wazdada al-ittiba' lahu id inna min mujibatil iman bihi ma'rifata ma huwa alaihi minal akhlaq al-aliyah wal awsaf al-kamilah. Fa inna man arafahu haqqal ma'rifati lam yartab fi sidqihi wa sidqi ma ja'a bihi minal kitabi was sunnah wa dinil haq. Dan ketika ilmu kita bertambah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, maka semangat kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW pun akan semakin bertambah. Kita akan semakin menghayati
sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, ya, maka barang siapa yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang sempurna, maka dia tidak akan pernah ragu dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu yang sering kita temui dalam kehidupan kita, di mana kita bisa merasa tenang, ya, ketika melakukan sesuatu atau menghadapi sebuah kondisi di mana kita mengenal ada seseorang yang kita kenal, akhirnya kita merasa tenang ketika jual beli, ya, jual beli, katakanlah jual beli handphone, gadget, ya, dari orang yang kita kenal, maka kita yakin bahwa barang yang dia bawa, insya Allah barangnya tidak bermasalah, karena kita cukup mengenal penjual ini. Bahkan yang penjual ini adalah teman kita, maka mungkin sudah tidak banyak pertanyaan tentang barang yang dia tawarkan, karena kita mengenal. Begitu pula ketika kita mengenal Nabi Muhammad SAW dengan cara yang baik, kemudian pengetahuan kita sangat banyak terhadap Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada keraguan tentang apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Ya, kita semua tahu itu karena beliau adalah orang yang membenarkan Nabi Muhammad di saat orang-orang kufar Quraisy itu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kata orang Quraisy kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu itu mengatakan bahwa dia semalam melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis." Dari Mekah, Saudi Arabia ke Palestina dalam satu malam di zaman itu, ya, tidak ada pesawat terbang. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Seandainya dia mengatakan yang lebih tinggi dari itu, yang lebih aneh dari itu, aku akan percaya kepada beliau. Karena kenapa? Karena Abu Bakar sangat mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu banyaknya persoalan, terutama, ya, persoalan-persoalan ini juga masalah-masalah yang disampaikan oleh orientalis Barat yang mereka mempelajari Islam tapi untuk merusak Islam, dan korbannya adalah orang Islam, di mana disampaikan muskilah-muskilah, syubhat-syubhat, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah bisa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah bisa dijawab oleh orang yang mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi inti permasalahannya sedikitnya ilmu kita tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ya, salah satu faidah kita mempelajari dan membaca kitab ini, inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradhahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, bal innahu yajibu an yutaqaddama mahabbatuhu ala mahabbatil walidi wal waladi wan nasi ajmain. Yang kedua, karena mencintai Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan diwajibkan serta difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tidak seorang pun di antara kita yang duduk di majelis ini diwajibkan kepada kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak mencintai berarti membenci Nabi Muhammad SAW.
Dan membenci Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cabang dari kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW dan dilakukan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak cinta berarti benci, tidak ada pertengahan, saya netral saja. Netralnya pun dihitung sebagai benci terhadap Nabi Muhammad SAW, karena ini fardhu, ya, yang harus dihadirkan oleh setiap manusia, harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kecintaan ini harus dikedepankan daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, kecintaan kita terhadap anak-anak kita, kecintaan kita terhadap sahabat-sahabat kita dan seluruh manusia, ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, Amirul Mukminin, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang sahih beliau berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabun nas ilayya." Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, ya, kecuali diriku sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab, "Ya Ibn al-Khattab, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Atau kama qala sallallahu, wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar, sesungguhnya tidak seperti itu. Tidak termasuk keimanan yang sempurna, dan engkau tidak termasuk seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Kemudian saat itu Umar bin Khattab langsung, ya, ini hebatnya para sahabat. Kalau para sahabat itu ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bisa berbalik 180 derajat. Kata Umar, wahai Rasulullah, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi kecintaanku untuk diriku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW, al-an wahai Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, keimananmu sudah sesuai, sudah benar, sudah tepat. Nah, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak mempelajari sirahnya, kalau kita tidak mempelajari sifat-sifat dan akhlaknya secara baik dan benar? Berarti cinta ini akan dihitung sebuah ibadah yang sempurna ketika apa? Ketika pengetahuan kita terhadap Rasulullah SAW itu sudah tercatat dengan pengetahuan yang baik dan benar. Begitu banyak orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian berkumpul untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, tetapi pengetahuan mereka tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, melanggar apa-apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan alasan ini kan baik, ini sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mereka hanya mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pelajari tentang akhlak, sifat, adab, muamalah Nabi Muhammad SAW agar kecintaan kita benar terhadap Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kecintaan ini
Subhanallah, modal yang sangat besar untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian dari Anas bin Malik, ya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mada taqul fi rajulin yuhibbu qauman wa lam yalqah?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang mencintai sebuah kaum atau sebuah golongan atau seseorang, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dipertemukan, dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah mendengar sabda ini, beliau berkata, "Aku tidak pernah merasa bahagia sebahagia mendengar sabda Nabi yang ini." Karena kenapa? Karena sesungguhnya aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Walaupun aku tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang mereka laksanakan, tapi aku berharap dengan kecintaanku kepada mereka, Allah mengumpulkan aku bersama mereka di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, dan Allah Maha tahu dengan nilai ibadah kita. Ibadah kita kadang malas, kadang kurang, kadang ria. Tapi mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad ini mendongkrak pahala kita sehingga kita layak bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan lin nas wa amara bittibaihi wa sayra ala manhajihi, bal huwa al imam al a'zam wal qudwatul akmal qallallahu ta'ala. Jadi yang ketiga faidahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai qudwah, contoh, ya, dan uswah hasanah bagi hamba-hamba Allah dan bagi seluruh manusia, dan memerintahkan kita untuk mengikutinya dan mengikuti manhajnya, karena beliau adalah imam yang paling tinggi, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk kalian, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan yaumil akhir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat di surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka jauhilah. Kemudian Allah pun berfirman, ya, dan ini kata mufassir, ahli-ahli tafsir ketika mengomentari ayat ini adalah sebuah pembeda antara pencinta Allah dan pencinta yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun ayat yang disampaikan kepada ahlu kitab. Karena ahlu kitab ini kan hamba Allah. Mereka mengaku bahwa Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika datang utusan terakhir bukan dari kalangan Yahudi, mereka benci.
Padahal kata Allah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya sedikit sekali orang-orang Yahudi, terutama pemuka-pemuka agama orang Yahudi, ya, itu sedikit sekali yang tunduk kepada perintah Allah, yang mau mengikuti Rasulullah SAW. Hanya bisa dihitung jari, seperti Abdullah bin Salam, bahwa beliau adalah rahib, pemuka, ulama orang Yahudi. Karena membaca Taurat dan mengenal pribadi Rasulullah SAW, akhirnya tunduk kepada Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya, maka mereka sombong. Dan ayat ini, ya, yang menjadi barometer standar apakah kita mencintai Allah atau sebaliknya. Kalau cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi. Berarti kalau tidak mengikuti Nabi, berarti ada sesuatu yang kurang tentang permasalahan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke. Insyaallah kita lanjutkan sedikit ya setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Fikum yang kelima. Itu yang keempat, mengapa kita membaca kitab ini ataupun mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwa nabi itu bagi seorang mukmin kedudukannya lebih utama daripada diri-diri mereka sendiri. Ini berkaitan dengan hadis tadi, ya, hadis Umar, bahwa keimanan kita tidak akan sempurna sampai kita mencintai Nabi melebihi diri kita sendiri. Dan di sini Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwa nabi itu kedudukannya, ya, lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri-diri mereka sendiri. Dan tidak mungkin kita akan mengutamakan nabi, mengedepankan nabi dari diri kita sendiri sampai kita mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, innallaha azza wa jalla aqsama fil Qur'an al-Karim ala kamali khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idhamihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka ini pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nun, ya, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ini ayat ke-4, ya, bahwa sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, ya, engkau benar-benar di atas akhlak yang agung, ya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan segala sesuatu kecuali Allah mengagungkan hal tersebut. Dan kemudian Aisyah Ummul Mukminin, ya, Ibunda Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka disebut Rasulullah SAW itu Al-Quran berjalan karena segala sesuatu yang timbul, gerak-gerik, ya, ucapan, langkahnya, semuanya itu Al-Quran ataupun cerminan dari Al-Quran. Dan kita sebagai seorang mukmin yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tidak akan bisa mempelajari Al-Quran ataupun
memahami Al-Quran dengan cara yang sempurna kecuali dengan mempelajari akhlak Nabi Muhammad SAW dan melihat bagaimana Rasulullah itu mengaplikasikan, merealisasikan isi Al-Quran di dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam, Innallaha azza wa jal amara al-ibad bis salati wassalam alaihi iktidaan bihi wa bimalaikatihi wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti perintah Allah, karena Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah SAW. Begitu pula malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya. Dan para ulama menyebutkan solawatullah, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Menyebutkan nama Nabi Muhammad di langit, disebutkan kepada penduduk langit, dipuji Nabi Muhammad SAW di penduduk langit, ya. Adapun kita mengucapkan sholawat Allahumma salli, yang artinya kalau secara simpelnya, ya Allah, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan penduduk langitmu. Bukan berarti kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, ya, tapi agar Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pujian Allah itu istimewa, ya, istimewa. Nah, dengan mempelajari Nabi Muhammad SAW ini akan membedakan bagaimana sholawatnya orang-orang awam dan orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang awam hanya mengucapkan sholawat dari lisannya saja. Sebagian mereka hafal sholawat ini, sholawat itu, tetapi di wajahnya tidak ada tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad. Tetapi pakaiannya tidak ada tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad. Tetapi ketika melihat cara dia membersihkan badannya, jauh dari tuntunan Nabi Muhammad. Adapun orang yang berilmu dan mempelajari cara hidup Nabi Muhammad SAW, salawat itu bukan di lisannya saja, tetapi ditampakkan dalam setiap gerak langkahnya. Ketika minum, dia ikuti bagaimana cara Nabi Muhammad SAW minum. Ketika makan, bagaimana mengikuti cara makan Nabi Muhammad SAW. Ketika berinteraksi dengan keluarganya, maka sholawatnya orang-orang yang mempelajari akhlak, sifat Nabi Muhammad SAW itu terus menerus, bukan hanya di lisan saja, tapi dia aplikasikan dalam keseluruhan hidupnya. Yang ketujuh, inna syama'ilahu wasiratahu al-itratu tu'addu manhaj hayatin li kulli muslim, yarju li nafsi al-khair ar-rif'ah wal haya al-karimah fi dunya wal akhirah. Karena sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu terhitung sebagai manhaj, ya, cara Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak akan mungkin mencapai sebuah kesempurnaan ibadah kecuali dengan mempraktekkan seluruh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, ya, ini yang terakhir, inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umuril lati tazidu al-iman, bal innaha min a'zamil umuril lati yujibu al-imana fi haqqi man lam yu'min. Ya, pengetahuan seseorang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan keimanan, ya, terhadap orang tersebut. Bahkan ini merupakan sebab terbesar sebagian orang masuk Islam, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, karena mengenal akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ingat pelajaran yang lalu
bahwa Nabi SAW mengunjungi seorang pembantu orang Yahudi dan anak kecil pembantunya. Anak ini sakit, kalau kita sudahlah orang Yahudi non Islam gitu kan, terus anak kecil pula, udahlah biarin aja lah. Tapi akhlak Nabi Muhammad SAW ya, yang mulia, yang terpuji, walaupun anak kecil dan Yahudi tetap dijenguk, didatangi, bukan dijenguk. Kalau kita kan dijenguk ngobrol saja, ngasih oleh-oleh saja, bahkan didekati kemudian didakwahi. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap anak ini, disuruh melantunkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian anak tersebut melihat ayahnya yang Yahudi juga, kata ayahnya, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, itu oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu anak ini mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka ya. Nah, ini beberapa faidah yang disampaikan oleh pensyarah ya, Syekh Abdul Razak. Kemudian beliau mengutip ada 2 perkataan ulama yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, perkataan Sufyan ibnu Uyainah ya, yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya dengan sanadnya. Kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar fa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah timbangan yang sangat agung, barometer standar kebaikan ya. Segala sesuatu ditimbang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlaknya, dengan sirahnya. Barang siapa ya yang sesuai dengan akhlak dan sirahnya, dengan kehidupannya, maka itu adalah yang benar, dan barang siapa yang menyelisihinya, itu adalah kebatilan. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya, Zadul Ma'ad itu adalah salah satu kitab Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali. Haitsu qala wa huwa yubayyinu makanatar rusul. Jadi beliau menyebutkan kedudukan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Fa huwa al-mizanu rajih alladzi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzanu al-aqwal wal akhlaq wal a'mal. Jadi rasul-rasul ini adalah timbangan, barometer, cetakan ya, untuk diikuti ya. Untuk menimbang apa? Menimbang segala perkataan, segala perbuatan ya, segala akhlak ya. Maka segala perbuatan ditimbang dengan akhlak Rasul, dengan perkataan Rasul, dengan amal-amal Rasul. Barang siapa yang sesuai dengan mereka, maka itu adalah yang baik, yang benar ya. Wa bi mutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda wa min ahlul batil. Dan dengan mengikuti petunjuk Rasul-Rasul ini, maka tersingkaplah mana yang ahlul huda, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk, dan orang-orang yang mengikuti kesesatan, wal iyadu billah ya. Dan di akhir mukadimah ini bahwa Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan tentang keistimewaan kitab-kitab ini dan banyak dipuji oleh para ulama. Kemudian yang penting ya, yang terakhir saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kitab Syama'il ini terbagi menjadi sekitar 50 bab ya, yang setiap babnya mengetengahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, sifat fisik dan yang lainnya. Kemudian setelah menjelaskan sifat-sifat ini, Imam At-Tirmidzi mengakhiri
kitab ini dengan satu bab ya yang berkaitan dengan mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Hafizahullah menyebutkan ini adalah tertib atau susunan urutan yang paling baik. Karena kenapa? Kita diajarkan oleh Imam At-Tirmidzi untuk mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru diajarkan tentang keutamaan atau hal-hal yang berkaitan dengan mimpi seorang mukmin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menimbang apakah mimpi yang kita lihat itu benar atau salah. Karena banyak sekali orang-orang yang mengakui melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, tetapi itu bukan Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang berlebihan ya memutuskan perkara tentang masalah halal dan haram dengan mimpi. Kenapa? Karena aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mengatakan ini dan ini. Ini adalah benar, ini adalah salah. Waliyadzubillah. Padahal memang sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih ya, man ra'ani, Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis ini, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Tinggal ditimbang mimpi kita dengan hadis-hadis ya. Sebagaimana hadis di sini, hadis yang pertama disebutkan oleh Anas bin Malik, dan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di umur sekitar 60 tahun, dan di rambut serta jenggotnya tidak ada uban melebihi 20 lembar saja. Tiba-tiba ada yang mengaku melihat Nabi, saya melihat Nabi Muhammad SAW semalam. Gimana Nabi Muhammad? Rambutnya putih, pakaiannya juga putih, semua serba putih. Berarti itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka orang bisa tertipu bukan karena setan menyerupai Nabi Muhammad, karena tidak mungkin, tapi tertipu dengan dangkalnya ilmu yang dia miliki. Dia seakan-akan melihat Nabi Muhammad SAW padahal itu bukan ya. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama ini ya, saya hanya akan membaca atau menerangkan faidah-faidah yang telah disampaikan oleh Syekh. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadisnya di pertemuan yang akan datang. Kita akan mulai dari hadis pertama tentang bab yang berkaitan dengan fisik Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Syama'il ini menghimpun sekitar 400 hadis yang mudah-mudahan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat berharap kita bisa menyelesaikan pembacaan kitab ini ya, dan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari pembacaan kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.